Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang kelima. Ditanya Ali radhiyallahu anhu, ada 7 pertanyaan kepada Khalifah Ali. Apakah yang lebih berat dari langit? Dan lebih luas dari bumi? Lebih kaya dari laut? Lebih keras dari batu? Lebih panas dari api? Lebih dingin dari musim dingin? Dan lebih pahit dari racun? Apakah yang lebih dari 7 itu? Ali menjawab, berdusta, maksudnya berbohong dan tuduhan palsu terhadap manusia lebih berat dari langit. Tanggung jawabnya jemaah. Walaupun sampai sekarang kita tak tahu mana langit, apalagi peta langit, tapi pengetahuan manusia menduga langit lebih luas daripada bumi. Sebab benda-benda angkasa itu banyak di luar bumi. Artinya langit lebih luas. Atas itu manusia pun berfaham bahwa langit pun berat. Sebab mesti ada materi dia, ada benda dia. Nah, apa yang lebih berat dari itu? Dusta, bohong. Ini terhadap manusia, dusta terhadap manusia jemaah. Biasanya kalau mendustai diri sendiri itu dalam kaitan kita dengan Allah, bohong sama diri sendiri. Artinya kita melawan suara hati. Ini dusta pada orang lain. Nipu. Sekarang sudah umum menipu. Sama aja jemaah. Kita tak cerita yang tak sembahyang lah. Yang sembahyang pun menipu. Sudah, tanggung jawab saja di akhirat. Kan jemaah. Dan tidak ada nipu untuk baik. Nipu tetap nipu. Lain hal kalau dalam keadaan darurat. Demi misal kata menyelamatkan nyawa, menyelamatkan akal fikiran kita. Menipunya tetap salah, tapi dimaafkan. Kalimat menipu untuk baik tak ada dalam Islam. Sebab yang buruk tetap buruk, yang baik tetap baik. Ya, macam mana untuk baik dilakukan dengan jalan buruk? Tapi kita orang Islam ni pikiran kita sudah buruk. Sehingga untuk baik pun ditempuh dengan cara buruk. Tak nampak kita Islam lagi jemaah. Orang Islam nampak sembahyang ada. Tapi akhlak Islam itu tak nampak. Tak nampak. Ya. Jadi berdusta itu lebih berat daripada langit terhadap manusia. Dan bahkan gara-gara berdusta bisa orang jadi bahaya sebab dusta kita. Termasuk di dalamnya itu tuduhan palsu,
saksi di pengadilan yang ia dibilang tidak, yang tidak dibilang iya oleh saksi. Hakim membuat kalimat berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Jadi tak bisa juga dia nanti disalahkan. Ini mau hati-hati ya jemaah. Kalau gitu harus jujur-jujur saja, apa adanya kita bilang, tidak juga. Maka tadi kita katakan, dalam situasi terdesak tertentu bisa juga kita menipu. Tapi selama tidak harus menipu, jangan menipu. Di kitab-kitab selalu dicontohkan, saya sekarang contohnya berdiri menghadap ke timur. Sedang berdiri menghadap ke timur ini, tiba-tiba ada orang lewat lari terengah-engah napas dia. Sedang mau dimasa. Bahasa masyarakat dimasa itu artinya dipukuli segala macam. Dia minta tolong sama saya selamatkan. Setelah itu saya pun menghadaplah ke selatan. Lantas orang-orang datang, orang-orang nanya, ada orang lewat sini? Aku bilang lewat sini tak ada. Padahal waktu saya lewat timur, waktu saya menghadap timur, ada lewat. Saya selamatkan di rumah saya, atau saya selamatkan di gardu, atau saya selamatkan kemana aja. Tapi saya sekarang menghadap ke selatan. Orang tuh nanya, ada orang lewat sini? Tak ada. Karena saya sudah menghadap ke selatan, tak ada nipu. Mana ada nipu situ? Coba dulu jamaah, ada nipu situ? Pikir dulu. Mana ada nipu situ? Tapi kita tidak. Umat Islam ini entah dari mana dapat pemahaman boleh nipu untuk baik. Nipu aja mulut kita. Dan kita sudah macam mati suri untuk menyadari bahawa kita penipu. Nipu aja. Jadi ini mau hati-hati ya. Nanti itu lebih berat dari bumi, dari langit katanya. Kebenaran maksudnya hukum yang sesuai dengan yang sebenarnya. Tentu hukum agama lebih luas dari bumi, dari timur ke barat. Benar. Tapi kita tak merasa benar itu luas. Karena kita sudah mengikuti hawa nafsu. Sehingga kita baliklah macam tadi jugalah. Yang salah-salah tetap kita ikut. Hawa nafsu, tak ada lainnya mah. Ya. Dan hati yang dan hati yang merasa cukup. Hati yang merasa cukup. Maksudnya rela dengan pemberian Allah itu lebih luas dari laut. Hati yang jadi cukup atau qanaah bahasa Arabnya. Itu bukan dicukup-cukupkan, jemaah, memang cukup. Ini teori dulu jemaah, ini teori dulu. Kita berkeyakinan bahwa yang ciptakan kita Tuhan. Kita berkeyakinan bahwa ada keyakinan Tuhan enggak ada, itu lain hal. Kita berkeyakinan Tuhan itu ada dan kita diciptakan oleh Tuhan. Akal waras kita membimbing kita bahwa karena Tuhan yang ciptakan kita, tentu dia siapkan segala keperluan kita. Jemaah, tentu dia siapkan. Tahu-tahu kok ada orang dalam hidup enggak cukup. Ini pakai pikir-pikir aja mah. Ada orang dalam hidupnya enggak cukup, malah melarat. Ya, malah melarat. Ada apa nih? Timbulkan pertanyaan. Apakah Tuhan sedemikian kejam menciptakan kita tetapi memelaratkan kita? Kalimat aku berbahaya dalam tauhid ini. Ya, maaf. Tapi saya ngajak kita berpikir saja. Apakah Tuhan sedemikian kejam? Satu, enggak cocok itu ke Tuhan. Kalimat kejam. Sehingga dia begitu tega memelaratkan kita. Ya, maaf. Faktanya begitu. Makanya kalau jawaban kita iya, ya Tuhan kejam memelaratkan kita. Ya sudah, tinggalkan saja dia, apa masalahnya? Kenapa kita tidak mau cari Tuhan lain yang membuat hidup kita nyaman? Enggak, ini pakai akal dulu ya mah, berpikir ya, jangan takut-takut. Tinggalkan saja dia, untuk apa?
Udah kita capek, katalah kita sembahyang, katalah kita puasa, tapi hidup melarat, hidup susah. Untuk apa? Ya tinggalkan saja dia. Cari Tuhan yang lain. Kalau memang betul begitu. Nah, ternyata terlampau banyak hal yang kita keliru. Aku kata kita keliru. Satu, kita salah paham. Ini kalau yang masih belum berkeluarga saya tak tahu. Kita salah paham atas konsep banyak anak dan rezeki. Salah pahamnya. Duit saya sekarang 1.000. Kalau saya punya anak akan jadi 2.000. Kalau anak satu. Kalau anak dua akan jadi 3.000. Akhirnya kau berpaham anak kau adalah menjadi bahan negosiasi untuk Tuhan memberikan rezeki. Ini kan keliru. Tuhan nggak ada bilang begitu. Nggak ada ayat Al-Quran atau hadis katakan kalau anakmu banyak rezeki. Itu kata kita paham-paham kita saja. Kau sudah jelas sebulan penghasilan kau 5 juta. Mengapa anak kau sampai 7? Cara sekarang lagi jemaah. Cara sekarang lagi. Apa-apa mahal. 7 anak, uang sekolah. Mana ada sekolah gratis? Semua mahal. Semua mahal. Lah anak kita 7. Sebulan dapat 5 juta. Sekarang saya pikir aja sama kita. Semua. Anak 7, cara hidup sekarang uang 5 juta. Cukup nggak? Ya mana cukup lah. Kan cukup itu. Kau salah paham. Lah yang betul jamaah. Banyak anak, banyak rezeki itu. Yang betul adalah rezeki yang ada, kita pandai mengolahnya, sedikit pun cukup. Nah, baru yang kedua, kekeliruan kita. Jadi bukan anak jadi bahan negosiasi, Tuhan tambah rezeki. Keliru. Itu kita keliru. Lantas di mana letak betulnya? Betulnya bukan kita memproduksi anak banyak-banyak supaya banyak rezeki. Itu konsep yang salah. Kalau toh ternyata anak kita banyak juga, bukan dengan niat untuk negosiasi kepada Tuhan supaya anak itu banyak, supaya rezeki itu banyak, bukan. Memang dasar anak banyak. Kita pandai atau bahasa mudah supaya tahu diri, rezeki pasti cukup. Ini masalahnya kan nggak tahu diri. Gaji 5 juta, anak 7, setiap minggu wisata. Ini orang sekarang ini biar tahu aja. Uang sedikit besar pasak daripada tiang. Ini fakta. Kau susah ngapain beli handphone? Awak cakap jadi harus pahit jamaah. Dia kalau sudah beli handphone, mesti beli kuota. Hari-hari belakangan karena pilpres ini dengar nggak keluhan harga beras mahal? Apa yang harus kita katakan jamaah? Dia mengeluh beras mahal, tapi antri beli kuota. Salah kan saya kalau salah? Ini semua yang di depan saya ini orang jalanan ini. Yang hidup di jalan. Bukan di Menara Gading. Bukan ini. Ini orang di jalan semua ini jemaah. Dia kata beras mahal ini, tapi beli kuota? Coba dulu pikir. Uang kau memang bukan niat kau negosiasikan anakmu supaya Tuhan turunkan rezeki. Tidak. Memang Allah kasih rezeki begitu. Penghasilanmu 5 juta. Kalau niatmu tulus, betul hidupmu, insya Allah 5 juta cukup. Jadi yang salah kita memahami itu. Aku tegas jemaah, kalau Tuhan membuat hidup kita melarat, sedangkan kita ikut aturan Tuhan pagi ini, usah bertuhan Allah. Untuk apa? Capek. Udah awak harus benar, hidup melarat. Itu apa jemaah? Dan itu mustahil. Sebab Tuhan mendeklarasikan dirinya Ar-Razzaq. Apa Razzaq? Pemberi rezeki. Awak saja. Itu kepada laki-laki. Laki-laki merokok. Perempuan berhias. Itu habis di situ duit. Jamaah. Padahal kalau ditengok-tengok, duit tadi cukup. Jamaah. Jadi cukup. Kau beli beras sekilo, kalau anak 3, beras sekilo, anak 3, tambah suami istri 2, 5. Sekilo berapa hari cukup? 1 hari. Berapa kali makan? 3 kali makan, 15 kali berarti kan? 15 kali ya? Berarti 15 kali. Oke. Kau sekilo cukup
untuk nilai 15 orang. Berapa beras kilo? 15.000. Oke. Tapi kan kau yang lantam. Malam minggu keluar kalian makan ayam geprek. Satu porsi ayam geprek berapa? Jangan 20, 10. Berlima kalian, dah berapa? Padahal 15.000 bisa untuk satu hari. Pikir. Baru kau bilang, rajin awak sembahyang, rezeki susah. Bantah aku. Ya maaf. Kalau yang muda bantah mungkin yang tua-tua. Kalau aku salah. Itu maka saya kadang-kadang gedek juga nengok kita yang ngeluh ini. Lantas kau tuduh Tuhan. Lantas kau bilang takdir ini kok susah kali. Kan kau nggak perlu makan bakso bakar itu. Bukan aku bilang, bukan maksud aku menyusahkan yang jual bakso. Tak perlu kau kan. Bakso terbakar tu perlu kau. Kan nggak perlu. Keluar kau sama anak bini kau malam-malam. Kau singgah bakso bakar. Satu cucuk berapa? 5 cucuk. Kan setengah kilo beras. Coba jamaah. Ini maksud saya nih. Maksud saya tadi bahagian tadi hati yang merasa cukup lebih luas dari laut. Oke, sekarang pikir kanan kiri. Kanan kita bersusah-susah. Artinya berpandai-pandai mengatur rezeki dari Allah. Ya, maka jadi tak enak lah. Apa yang ada lah. Beras dapat. Tak bisa lah awak makan telur gulung tadi. Tak bisa lah makan ayam, entah geprek, entah penyet, entah apa segala. Tak bisa. Tapi hati lapang. Satu lagi. Uang kita yang ada suka-suka kita makan sana sini. Tapi hati jadi sempit. Pilih mana? Mestinya pilih hati lapang. Tapi orang sekarang enggak. Mau gaya hidup. Itulah dia jemaah. Mau gaya hidup. Jadi saya maksudkan. Aku tak ada urusan dengan pribadi kita. Ini kan nanti awak masukkan ke YouTube pula. Enggak ada urusan. Aku hanya menyampaikan rahasia agama membimbing hidup kita. Tegas ku sampaikan berkali-kali. Mau hidup tenang, ikutlah aturan agama. Bukan menurut pikiran kita. Ali bin Abi Thalib sudah sampaikan. Merasa cukup itu lebih luas dari laut. Ya jamaah. Dah, ini supaya anulah. Yang kedua, mungkin nanti tak tahu disampaikan. Tapi sudah kita pelajari jamaah. Yang kedua, sedekah, titik. Kalau hidup mau hati lapang, enggak ada jalan keluar selain merasa cukup, sedekah. Jangan bilang kita merana. Nanti kalau ada yang bilang ada duit, takut aku jumpa aku di jalan, pas gini-gini mulut kita pupuk kan nanti. Kasar kali bapak ini. Kau yang kasar, aku bilang. Itu orang tuh perlu uang enggak kau kasih, kau habiskan. Siapa yang kasar sesungguhnya? Dia mah. Kadang-kadang perlu juga main sore kayak gini. Ya kan? Coba dulu. Enggak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Semakin kemari awak tengok hidup ni, kasihan tengok orang-orang. Aku kasih tengok orang-orang. Kok hidup dia susah? Padahal mata awak menengok dia, sebetul dia hidup dia lapang. Tapi kok dia susah? Jamaah. Kok hidup dia susah? Kalau menurut kita hidup dia ni lapang dah. Tapi kok dia merasa susah? Gini tadi. Ini rahasianya. Merasa cukup dan sedekah. Ini tabung lewat, isi. Isi. Jangan isi pakai duit yang udah kena isolatif. Isi dia, jamaah. Lupa. Ahad ni lupa. Ahad lalu enggak teringat. 2 ahad yang lalu ingat. Tapi tah di mana duitnya? Jawab. Itu yang bangsa dilepuk munkar nakir tu. Nah. Rahasia terbuka sudah jamaah. Jangan salahkan agama. Yang aku khawatir kita murtad tanpa sadar. Sembahyang tetap, puasa tetap, zakat tetap, haji tetap.
mengaku umat Nabi Muhammad SAW padahal sudah murtad. Itu yang kita takut. Aku terang ku bilang jemaah ya. Nanti ada yang nuduh saya, kau enaklah hidup kau. Nanti kalau ku ceritakan fase-fase aku susah, jemaah, nanti jadi kesannya nanti awak merasa paling susah. Padahal tidak. Tapi kita sudah melewati fase-fase susah itu jemaah. Mungkin ada di depan saya mengalami zaman Jepang, zaman Belanda, lapar nggak makan. Aku zaman merdeka, jemaah kan. Nah, jadi Masya Allah kita selalu salah paham kepada Allah Ta'ala. Ya, yang ketiga tadi sudah ya. Hati merasa cukup. Maksudnya rela dengan pemberian Allah Ta'ala itu lebih luas dari laut. Hati yang munafik lebih keras dari batu. Karena sesungguhnya batu masih bisa dibentuk dengan menggunakan besi dan ikatan tali dan curahan hujan dalam jangka waktu yang lama. Berbeda halnya dengan hati yang munafik, tidak terkesan dengan segala macam nasihat. Tentu kalau orang Islam dia kita sebut munafik majazi. Tak boleh kita sebut munafik hakiki. Ya. Jadi karena orang munafik majazi ini tak mau nerima nasihat. Jemaah, dia itu lebih keras dari batu. Kalau batu itu teteskan air, bisa dia lekuk. Diikat tali itu lama-lama bisa masuk malahan jemaah. Jadi masuk dia kata kita. Bisa. Tapi kalau hati itu dah keras bagi batu, dinasihat enggak terima. Penguasa yang jahat lebih panas dari api. Penguasa yang jahat lebih panas dari api. Kalau kita baca sejarah Islam dari mulai Rasulullah sampai sekarang, jangankan ke Rasulullah, meniru 4 khulafaur rasyidin, Masya Allah, boleh dikata berat jamaah. Ya, istimewa saya sarankan yang muda-muda lah, yang muda-muda googling lah sejarah Islam, jamaah. Siapa yang membunuh Husain? Yang membunuh Husain Presiden Indonesia atau orang Islam? Jamaah. Aku ajak nih terbuka. Jamaah. Sibatur Rasul, cucu Rasulullah, yang disayang-sayang, 2 permata Rasulullah, pemimpin para pemuda di dalam surga, kata hadis Rasulullah. Yang mancung kepalanya siapa? Orang Islam. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang bertanggung jawab. Tapi pelaku di bawahnya itu jamaah, komandan perangnya, kemudian yang menebasnya, itu semua beragama Islam. Di dalam sejarah Islam, penguasa Islam membunuhi para ulama. Kalau penguasa yang bukan Islam, seperti di Indonesia, jamaah, itu ada masanya dalam sejarah Indonesia dibunuhi orang Islam sampai ribuan. Para ulama dibunuhi, jamaah. Ya. Jadi maksud saya adalah kalau disebut penguasa, jangan gunakan penjelasan hari ini, pagi ini untuk yang lain-lain. Umum dia, penguasa yang jahat lebih panas dari api. Dalam Perang Dunia Kedua kita kenal Hitler. Penguasa-penguasa yang lain, pokoknya siapapun penguasa yang jahat itu lebih panas dari api. Ya. Dan meminta sesuatu kepada orang pelit, maksudnya meminta tolong untuk memenuhi keperluan kepada orang pelit dan berakhlak rendah, lebih dingin dari musim dingin. Pelit, pikir dia hari tadi dibawa mati jamaah. Kan? Orang-orang pelit ni, bismillahirrahmanirrahim, sayutawaquna ma bakhilu bihi, kata Al-Quran. Harta yang dia pelitkan waktu di dunia itu akan Allah kalungkan di leher dia. Di akhirat nanti kan malu, enggak ada guna tapi dikalungkan. Kalau dikalungkan yang benda yang berguna, kita masih nerima. Terlepas halal haram, terlepas dari halal haram. Kita tak cerita perempuan lah, laki-laki, beranti emas. Masih ada gunanya enggak di pandangan manusia? Di pandangan manusia? Masih. Wah, hebat, perhiasan, kaya raya dia. Kita enggak cerita agama dulu. Kita enggak cerita agama, enggak cerita perempuan, laki-laki. Oh, bu emas dia, masih jemaah. Dan orang kata normal.
Karena untuk cari perhatian manusia. Kan orang bilang normal saja gitu. Tapi di akhirat ketika harta kita digantungkan sama sekali nggak ada guna. Apa kata orang? Ya, jangan. Kita nggak cerita agama nih. Kita sama sekali nggak cerita agama. Cerita akal-akal saja. Ketika orang pelit di akhirat itu hartanya dikalungkan Allah di leher dia. Kira-kira kalau cara di dunia ada orang mengkalungkan tali di leher dia. Apa kata orang? Itulah dia. Aku nggak bilang ya. Dah igi, ala-ala. Oke, dibilanglah dia gila di dunia. Dilepas talinya, masih ada guna talinya? Ditalikannya di dunia, gila kata orang. Diambil orang talinya, tali itu bisa digunakan di dunia. Di akhirat harta tuh oke lah. Malu saya dibilang orang gila di akhirat nih. Dilepaskannya harta yang Allah kalungkan itu di akhirat. Ada guna? Apa manfaatnya kau jadi pelit? Kan mah. Aku bukan pelit Pak, tapi hemat. Manis cakap dia. Itulah kata Munkar Nakir. Aku bukan nepuk tapi ngeluh saja. Kata Munkar Nakir. Berdangki. Macam harta itu dibawa mati. Cuma macam tadi yang berkali-kali pernah saya sampaikan di pengajian ini. Hati-hati menolong orang belakangan ini. Itu pula. Karena kadang sebetulnya tak pantas dia ditolong. Atau sudah ditolong tapi asyik minta tolong terus. Ini kan tak betul. Ya maaf. Dulu kita positif. Kalau nolong orang, nolong dah titik. Orang belakangan tidak. Kalau sudah ditolong sekali, dia akan merasa untuk minta tolong lagi. Lebih parah dia cerita sama orang. Kalau kau minta tolong sama dia aja. Ini watak rendah orang belakangan. Jamaah. Watak rendah. Ini hati-hati. Jamaah yang dikasih Allah. Tapi prinsip tetap nolong. Cuma mau hati-hati. Orang belakangan ni, entahlah, awak tengok. Kadang-kadang sanggup nipu supaya ditolong. Aku dah pernah cerita sama kita bidan tu jamaah. Bidan tu gang dekat depan kami lah. Aku sakit, manggil dia bidan. Berobat. Dia cerita-cerita. Singkat cerita apa kata dia? Pak, kalau sekarang ini orang mau duit 100 ribu sehari bisa dapat kata. Ke TPA. Tahu TPA? Tempat pembuangan akhir sampah. 100 ribu sehari dapat kata. Ngorek-ngorek sampah tu. Kena ayah dia kerja itu, mak dia kerja itu sampai dia sukses menjadi seorang bidan. Dia mah. Sampai dia sukses. Ke depan rumahnya tu rapi lah tu sampah-sampah tu bertumpuk je mah. Ambil dari situ. Dia ngomong. Aku pindahkan cakap dia aja. Ini, asyik gini. Asyik ngeluh. Aku kadang-kadang, alhamdulillah nih, dia enggak ada yang, ini lah masih ada lebih muda lagi dari semua ni kurasa ni. Iyalah, kan? Yang kita ngaji ni, kan? Kadang aku kasih jalan keluar, dia nutup sendiri. Kasih jalan keluar, dia nutup. Udahlah, malas aku. Udah, saya cerita lagi lah. Dia bilang, awak kasih, kau begini, buat begini. Itu kata Bob Sadino. Ada orang-orang tu begitu. Dia mau hidup payah, kita kasih modal. Nggak ada modal Pak, kita kasih. Udah kasih modal, jualan apa? Jualan ini, kita kata. Nanya lagi, cemana jualannya? Kata Bob Sadino, kalau ada orang kayak gini, matilah udah, kata dia. Aku mindahkan cakap yang mudah khusus. Googling cakap Bob Sadino. Kayak gini matilah udah. Jadi ini yang saya cakapkan saya lakukan jamaah. Jadi dipikir dia kita bank. Lah kita kasih jalan keluar nutup. Kasih sedap nih kalau jualan kau nih buat kayak gini. Alah, awak umur dah kayak gini. Jadi agak payah. Padahal umur di bawah aku. Aku aja masih suka lagi nengok betina muda-muda, jemaah. Aku masih suka. Enggak usah terkejut, Bang. Biasa aja. Kan? Aku masih mau sana sini lagi. Masih di bawah aku. Karena kita tahu tangannya itu jemaah, kalau buat masakan untuk jualan, jempol. Buat begini, kataku. Jadi semangat tu lemah. Apa kata dia? Aduh, umur udah gini-gini. Okey, tak usah kalau umur gitu, aku bilang. Enggak bisa keliling. Mangkal, aku bilang.
Ada aja alasan. Ada aja jamaah. Ya udah, kau yang menutup rezeki itu. Jamaah, kau yang menutup. Kita selalu kasih jalan keluar. Ada yang dikasih jalan keluar, dikasih modal itu dimakan. Coba jamaah. Jadi maksud saya sebetulnya tak ada urusan dengan pribadi itu. Saya hanya membantu menyelamatkan kita, jangan susah nanti di akhirat. Jadi kalau kita minta tolong sama orang pelit, itu lebih dingin dari musim dingin. Kata kita, makan engkaulah harta engkau tu. Nanti waktu mati, biar harta kau yang ngurus kau. Nah, hati-hati jemaah. Depan ku ni jangan pelit-pelit kali. Pelit aja lah udah. Jangan pelit kali Bang Rasimon. Tak usah senyum-senyum. Kan? Dekat bulan Ramadan dah. Kan? Mati awak, apa bawa jemaah? Kan? Dah, ini aku ingat-ingatkan ni jemaah. Makin ngeri aku tengok. Dan bersabar lebih pahit dari racun. Ya. Nah, jangan nanti berpikir bodoh pula. Macam mana rasa racun? Pahit tidak? Sabar itu lebih pahit dari racun. Ya. Kurasa, tapi tak tahu saya lah. Semua dah pernah apa belum? Broto wali tak broto wali? Itu. Mungkin ada di antara kita yang dah pernah minum dia jemaah. Saya tak tahu. Yang serius konsumsi jamu. Yang serius lah konsumsi jamu. Lama-lama badan terasa enak tidak? Memang tak enak. Nanti gini. Ini supaya hemat Idul Fitri. Kalau tamu datang, siapkan jamu. Siapkan jamu kalau tamu datang. Jamaah. Jangan sirup, jangan ini, jamu. Maka Idul Fitri depan tak akan ada datang kamu lagi itu jemaah. Pahit. Jadi hemat kita. Ya kan? Hemat sedikit. Padahal kalau disediakan jamu, kalau tamu tu ngerti, pasti datang terus dia. Karena di situ tersimpan sehat. Tersimpan sehat. Tapi ini kan kadar gula kita sudah bagus. Kadar gula kita sudah bagus. Jemaah. Tetapi pada satu Syawal dia naik lagi. Sebab apa tadi minum-minum enak, makan-makan enak. Maksud saya apa? Sabar. Sabar itu macam minum jamu. Sabar itu persis macam minum jamu. Enggak enak tapi ujungnya sedap. Jemaah. Ujungnya sedap. Jemaah ya. Kalau ada yang bilang sabar itu mudah sabar, berarti dia sudah lulus. Alhamdulillah, kita pantas belajar sama dia. Jemaah. Karena sabar itu sulit. Kan? Jadi kalau kata dia enak, berarti kita harus ngaji sama dia. Minta ilmunya. Macam mana bisa enak? Jawabannya persis macam mana orang doyan jamu. Kita selama ini doyan teh tarik. Ada teh tarik dekat kita jual? Ya. Tarik lagi. Supaya lebih enak tambah keringat sikit. Kopi susu. Macam-macam lah jemaah. Tapi aku tengok dia tak pernah minum-minum ini. Aku tengok badan dia kok okey. Tanya. Tanya jemaah. Ternyata jamu. Maksud saya kiaskan kepada jiwa kita. Kok kita rasa jiwa kita macam tak sedap aja, dia kok enak aja kita tengok. Tanya. Sabar itu enak, mudah kata dia. Tanya sama dia, apa rahasianya? Jemaah, ya. Rahasia yang paling mudah sabar, pakai kalau cakap Melayu, lantak sian. Itu rahasianya. Kalau orang jawab, mbok lo sak karepmu. Kalau pakai bahasa anak muda, emang gue pikirin. Dah. Bini awak asal masak asin aja. Udah, usah makan. Suruh dia makan. Kita macam mana? Bisa masak, enggak bisa catering, enggak bisa makan, beli ke dia. Dah aman jemaah, rumah tangga tetap. Rumah tangga tetap. Jangan si nuntut aja. Mungkin istri kita ini dulu pembuat garam. Kita tak tahu. Atau dia buat ikan asin, cara belawan.
pembuat ikan asin, jamaah, garam aja. Jadi masakan tu mak asin aja. Awak pening kepala, tong. Dah, jamaah. Ada jalan keluar lain pak, kata dia. Apa, kawin lagi? Oh, aku nggak ngusulkan, sama sekali nggak ngusulkan. Satu pun payah awak ngurusnya. Nggak usah kau cerita ikut sunnah Rasul lah, nggak usah. Kalau sama aku, nggak ada cerita sunnah Rasul kau. Kawin lagi, satu nggak terurus kau. Badan kau sendiri pun nggak terurus. Sunnah-sunnah Rasul pula. Jadi macam mana jalannya? Kau ajarkan binimu supaya nggak asin masakan. Asin juga pak, ya udah kau catering atau kau beli kedai. Yang penting rumah tangga aman. Para istri gitu juga. Suami kalau tidur, dua masalah dia, satu ngenjes, dua ngorok. Nggak bisa tidur apa buatnya? Ya udah, kita nggak usah satu kamar dengan dia. Jamaah, aman itu. Ini kita masalah karena abang si ngorok aja. Memang itu seni aku tidur, kata. Seninya pula. Itu seni aku tidur, gimana lagi kata dia. Apa maksud cakap saya jamaah? Saya sedang meluaskan pemahaman sabar. Itu maksud. Pahit lah sabar pula. Tetapi dalam hal rumah tangga dia aman, selesai, habis. Jamaah. Ini supaya paham. Kan? Nah, dikatakan bahwa melaga orang lebih pahit dari racun. Tahu melaga orang? Sana sini. Supaya orang berkelahi, awak senang. Ya macam sekarang lah. Kubu sana dikelahikan dengan kubu sini. Awak berkelahi, awak pikir membela kebenaran. Padahal yang mengkelahikan awak, pundi-pundinya, cuannya bertambah terus. Awak yang on. Aku tetap bilang jamaah, kasar kali memang. Capek kita ngasih tahu Syekh Jum sama si Dedi ni. Damai kalian, kata awak. Enggak pak, ini kita membela kebenaran. Mereka curang. Membela kebenaran, Al-Quran kata begini. Berkelahi terus Syekh Jum sama Dedi. Yang akhirnya kaya raya aku. Kenapa? Orang ini berkelahi kan perlu makan. Ada orang berkelahi kalau lemas? Ada. Yang jual nasinya siapa? Aku. Karena orang ini makannya di kedai aku. Rupanya orang ini berkelahi perlu batu. Ku buat iklan. Kalau batu biasa kurang mantap. Batu yang ini, ku bilang. Ku jual. Yang untung aku. Tapi dua-dua merasa membela kebenaran. Dapat paham kiasan ni jemaah? Ayolah ini kejadiannya. Dan itu lebih baik dari racun. Kalau enggak ngerti-ngerti juga, apa boleh buatlah. Aku dah terang-terangkan jemaah. Poinku cuma satu. Aku, istriku, anakku mau senang di akhirat, titik. Aku enggak mau dituntut Tuhan. Jadi aku dah ceritakan jemaah. Ya? Okay. Yang bapak ceritakan waktu itu kan batu aja katanya. Memanglah pikiran kau nih, kata awak. Jemaah. Kan? Jadi itu lebih melaga orang lebih baik dari racun. Kata Nabi la yadkhulul jannata qattatun. Enggak masuk surga orang yang suka ngelaga orang. Sahih Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud. Yang melaga orang tak akan masuk surga. Bahasa ringkas, yang membuat orang tidak akur tidak akan masuk surga. Ya jemaah, hati-hati. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, kita baca terjemahnya. Tidak masuk golonganku. Siapa? Pendengki. Apa pendengki? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Alhamdulillah kawin juga dia sekarang ya. Mulut manis, hati suntuk. Mau dia jantan ni sama anak dia. Tapi mulut dia bilang gitu. Bagus, alhamdulillah dah kawin dia ya. Tapi hati dia menggernyam. Yang kawin tadi belakangan kedengaran keretanya hilang. Syukur kalau bahasa bagusnya. Kalau bahasa tak bagusnya mampus. Tapi tak bilangnya mampus. Itulah kan. Tengoklah tu dapat bini kayak gitu, hilang kereta. Dulu zaman awak tak mau. Tengoklah. Ini sama di dunia kita tuh, di dunia akademik pun begitu. Ada dosen yang bagus bisa naik karir dia, tuh dihambat oleh yang lain. Aneh. Sama aja sama di perusahaan pun begitu, sama saja. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tadi malam aku pulang ngaji dari Pecut, pulang jalan kita ni jalan apa namanya nih? Bukan Platina. Platina berapa? Platina 1. Pulang aku tadi malam di Platina 1 ni tadi malam ada 2 tempat Isra Mi'raj.
Kalau dari sana lah, bukan dari Belawan. Dari Percut itu sebelah kanan sebelum portal. Masjid apa tuh? Ah, tuh sebelum portal. Terusnya kemari masjid yang cantik itu pula. Ma'ruf. Nah, dua kiri kanan. Isra Mi'raj. Kan kalau angek-angek juga lah aku berarti. Masa aku enggak diminta orang ceramah Isra Mi'raj? Karena aku ustaz hebat. Kan kalau model-model angek. Ku tengok ustaz tu, alhamdulillah ini ibu-ibu rame. Agak pelan pula mobil tadi malam. Ini mobil orang, bukan mobil aku. Dijemput orang nanti ustaz ni udah punya mobil ni. Dah aku tengok kanan, alhamdulillah. Masjid apa yang sana tadi tu? Baitul Hamdi. Rame ku tengok, alhamdulillah rame. Hui sedap. Tekun yang dengar. Begitu sampai tengah jalan, iya rame anak-anak remaja berjalan. Berarti ditinggalkan orang nih Baitul Hamdi ini, atau orang ini enggak disambut karena tempat sempit. Rupanya mungkin orang tu mau ke Al-Ma'ruf, mungkin. Sampai ke Al-Ma'ruf. Wah, agak pelan mobil, ustaznya berpantun pula. Wah, mantap. Inilah dia. Tapi kalau aku model angek, bisa aja aku bilang, ini ustaz-ustaz dunia nih semua nih segala macam. Tak bisa. Jadi ustaz pun ada apa dia? Hasad. Dengki dia pun ada. Senang aku jemaah. Tuan tak. Balah kalau boleh. Terus aku musola lagi dah. Musola apa tu? Al-Fajar. Ku pikir Isra Mi'raj Al-Ma'ruf itu Al-Fajar. Salah aku. Al-Fajar kosong rupanya. Gini. Wah, apalagi kalau tadi malam Al-Fajar ada Isra Mi'raj pula. Tambah di ujung. Munawarah. Oh, sedap awak. Rame nengoknya jemaah. Rame. Kan sedap. Semarak dia. Tapi ada ustaz pun ada angek dia. Ada angek dia. Jemaah. Ustaz lain dah hartanya banyak. Awak belum. Awak bilanglah ustaz dunia. Kata awak, memanglah dunia. Akhirat mana ada lagi ustaz? Kata awak. Mau beli mobil di akhirat macam mana? Di alir pun dah tutup semua. Kata awak. Leasing tak ada lagi. Di dunia lah. Jangan. Iri ni semua selama orang punya jiwa. Selama itu dia mungkin iri. Rasulullah larang SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Itulah SMS. Lantas si gaharu meluaskan pahamku. SMS itu ya katanya senang melihat orang senang. Susah melihat orang susah. Ku jempolkan dia. Mantap. Ku bilang. Itulah yang betul. Dia awak susah, nengok orang susah. Walau mungkin belum bisa bantu. Senang lihat orang senang. Orang yang beli mobil, awak yang gembira kali jemaah. Orang yang nikah kawin, awak yang dah terbayang alhamdulillah selamat dari zina. Orang yang rumahnya naik, awak yang senang alhamdulillah ya Allah terbawa dia, anak bini dia sudah. Kan sedap, kurasa lah hidup begini. Ini kurasa, entah kita rasa. Mana tahu depan aku ni tukang-tukang angek semua. Mana tahu awak. Jemaah senang awak rasa. Udah berapa lama dia kawin? 6 tahun, 7 tahun. Berapa anak dia? Baru 2. Alhamdulillah, mudah-mudahan terdidik dia jadi bagus. Orang senang kita senang. Orang susah kita susah. Resep ketiga untuk hidup nyaman. Tadi merasa cukup jemaah. Tadi sedekah. Resep ketiganya, senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Jemaah. Kata Rasulullah enggak masuk golonganku pendengki, tukang laga orang, suka berdukun, dan aku pun bukan golongannya. Dukun yang dimaksud dukun, bukan dukun beranak, bukan dukun patah, dukun apa? Dukun sunat. Itu tak ada masalah. Dukun yang dimaksud ramal. Dukun yang dimaksud ramal. Satu, yang kedua dukun yang nyakitin orang, black magic. Jamaah. 3, dukun-dukun penglaris-penglaris. Satu ramal, 2 black magic, ketiga dalam kaitan penglaris dan guna-guna. Ini dosa besar, murtad, keluar dari Islam. Jamaah. Hati-hati ini. Kan? Jangan datang-datang yang begitu. Bahwa kita mau berusahalah. Ini jangan gunakan jalan salah, ya. Jadi pendengki, tukang laga orang,
Dan yang suka berdukun, bukan golongan aku. Aku pun bukan golongannya. Saya berobat Pak ke dukun, boleh? Boleh. Itu bahasa kitanya, itu dukun. Betulnya dia ahli obat jemaah. Sebetulnya di masyarakat ini ada orang-orang ahli obat, hanya sekolahnya nggak dokter, tapi dia obat tradisional jemaah. Makan ini, macam jamu itu tradisional bukan? Tradisional jemaah. Kan obatnya ini, iya cocok pula. Memang begitu Allah Ta'ala tidak turunkan penyakit kecuali sudah ada obatnya. Cuma mungkin badan kita cocoknya dengan ini, tak cocok dengan itu, cocoknya dengan ini. Sekarang ginilah supaya mudah paham. Pilis, ingat pilis. Walaupun budaya itu bukan budaya Jawa, tapi orang Jawa di sini mesti tahu pilis. Kan? Kunyit dah, pakai kapur, gini-gini kan. Tengoknya. Tahap apa tengoknya apa tak tahu. Kan? Syekh Jum tukang pilis. Buka usaha pilis. Tengok kan. Dah. Pilis sah. Ku terangkan. Kunyit obat demam. Itu obat asli Indonesia. Kunyit obat demam. Ngapa pakai kapur? Supaya getahnya banyak keluar. Dah, ngapa taruh di ujung-ujung sini? Memang itu tempat masuk angin. Itu. Jadi sebetulnya tak perlu pakai gini-gini. Tak perlu sama sekali. Sama sekali tak perlu. Kita di rumah bisa ambil kunyit tu sama. Taruh sini. Dah. Sembuh anak kita, kan cakap tetangga nanti. Demam anak dia sembuh sama dia. Anak awak demam, kasihlah dia. Boleh. Begitu keluar, goceng, ceban. Sekali kan ceban lumayan. Ceban berapa? 10.000, lumayan. Demam penyakit umum. Jemaah, banyak yang demam. Satu hari 10, 100.000 dah lumayan. Kan? Dikenallah awak jadi. Nah, itu nggak perlu pakai gini-gini. Kena memang kunyit, obat demam. Apa salahnya kita berobat sama dukun? Dengan catatan bukan dukun-dukun yang kita sebutkan tadi. Jemaah, kita pun bisa. Dia obat demam. Yang salah itu tadilah. Gini-gini itu entah apa maksud dia. Yang kedua keteguran neneknya. Ini ya. Kata awak, sedangkan nenek dia bagus sekali dulu sama dia waktu hidup. Kakeknya yang kejam. Ngapa tidak keteguran kakeknya? Kata awak. Neneknya. Satu, yang kedua, kalau neneknya sayang sama cucunya, ngapa pula tegur-tegur nenek itu? Kata awak. Yang itu kita tak masuk. Tapi kunyitnya masuk. Saya mau menjelaskan ya, jahe, halia, lengkuas, itu semua obat. Khasiat obat. Jamaah. Yang mudah-mudah lah ya searching lah, Google ada internet. Jamaah. Kita tak suka. Coba sebelum tidur minum rebusan jahe. Air jahe. Jamaah. Sebelum tidur. Minum. Panas lapak, lebih panas angek kau sama orang lagi, kata awak. Minum jahe. Sebelum tidur, jemaah. Pagi minum jamu. Buat sendiri aja, buat sendiri. Jemaah. Kunyit, tambahkan jahe. Tambah kalau ada madu, tambah madu, dah minum. Aman, jemaah. Itu obat. Jadi tak ada masalah. Jadi jangan salah kalimat dukun atau kata-kata dukun. Jangan salah. Jemaah. Bolehkah kita datang? Boleh. Dukun beranak, dukun patah, dukun sunat, terus dukun ngobat-ngobat kita. Yang salah tadi ramal-ramal itu. Ini kalau aku tengok-tengok badan kau nih, minggu-minggu ini agak susah hidup kau. Susah lawak tuh. Kenapa ikut cakap dia? Itu namanya sugesti. Susah lawak. Betul lah cakap bapak memang. Coba kau jumpa sama aku, hidup kau dalam minggu ini senang. Alhamdulillah, makan masih bagus. Iya pak, iya. Oh semangat dia. Ya, itu namanya sugesti. Kita ikut sugesti orang. Susah lah. Apalagi tengoknya bintang-bintang, ramalan bintang. Keuangan anda minggu ini kempes, kayak pening pala awak. Awak mau bayar cicilan rumah, cicilan kereta, kempes pula, suntuk lah itu, jangan tegur. Assalamualaikum bang, diam aja lah itu jemaah. Kalau enggak ngamuk deh. Boleh paham insyaAllah? Ikut Rasul. Makalah yang keenam, kata Nabi. Kita wajib terjemah saja. Kata Nabi, dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah karena binasanya. Ini bahasa kiasan. Ini bahasa kiasan jemaah. Dunia adalah rumah bagi orang yang enggak punya rumah karena binasanya. Maksudnya, rumah sejati kita adalah di akhirat.
Tahu-tahu dia anggap rumahnya adalah di sini. Dibangunnya rumahnya hebat-hebat jamaah. Aku dah bagi tahu sama kita dari awal. Tidak ada yang salah kita bangun rumah besar. Enggak ada yang salah sama sekali di situ. Apalagi kita insya-Allah setelah diperiksa ke dokter awal pernikahan, istri subur, kita pun subur. Alhamdulillah sekarang sudah anak 1, mungkin anak 2, anak 3, 5, 7 dan seterusnya. Apalagi cara Melayu. Melayu dulu, bukan sekarang. Umumnya rumahnya besar-besar. Bahkan ada Melayu di Kalimantan itu, rumahnya kalau cara kita sudah bisa buat 1 RT. Di rumah itu panjang, istilahnya rumah panjang. Jamaah. Di rumah itu dari ayah ke anak, ke cucu, bahkan mungkin ke cicit. Besar, panjang jamaah. Searching saja, googling saja cakap saya. Kalau saya salah, koreksi saya hari Ahad depan. Itu, saya begitu. Lain Melayu ya, jamaah. Itu Melayu begitu, dibuatnya panjang. Bisa jadi kelurahan, bukanlah. Kalau RT bisa. Jamaah, memang begitu. Jadi tak ada, saya sudah bilang, tidak ada salah buat rumah kita besar. Kalau memang ada perlunya. Apalagi kalau kita berniat pula, entah nanti warga di tempat tinggal saya, ada kegiatan masyarakat, bisa numpang ke rumah saya. Apa masalah situ? Yang jadi masalah bukan itu. Maaf semua kalau saya koreksi jamaah. Dia bangun rumah besar-besar tanpa ada keperluan. Supaya jaga gengsi. Lagi-lagi aku bilang googling. Berapa banyak rumah itu terbengkalai sekarang. Karena tak ada yang ngurus. Ada yang hidup laki bini tapi udah tua. Atau bininya masih hidup, suaminya meninggal. Atau suaminya masih hidup, istri sebentar terurus lagi. Dia saking kan besarnya. Ini yang salah. Ini yang salah. Jadi jangan dibilang enggak boleh bangun besar-besar rumah cantik-cantik, salah. Enggak boleh. Boleh kalau ada perlu. Rasulullah jelaskan kepada kita, jangan kau anggap dunia ini sebagai tempat akhir. Jangan kau anggap. Maka kalau kau menganggap dunia ini tempat kau akhir, seakan-akan di sinilah rumah kau, seakan-akan rumah, maka akhirat kau tak punya rumah lagi. Maka dunia adalah rumah orang yang tak punya rumah. Ini bahasa kiasan. Kedua, dunia adalah harta bagi orang yang tidak punya harta karena binasanya. Apa istilahnya mah? Dunia ini binasa dia aja mah, habis harta kita. Dan saya sudah pernah cerita pula. Ada pengalaman seorang muda waktu tsunami di Aceh itu. Pernah saya ceritakan, jamaah, harta dia habis waktu tsunami. Tapi dia laki bini selamat. Masih muda, belum punya, sehingga saya belum punya anak jamaah. Masih muda. Setelah tsunami, makin luas wawasan dia. Ternyata harta yang heboh kita cari itu sebentar saja sirna. Tapi hidup dia makin semangat jamaah. Jadi pula dia mengurus orang-orang korban tsunami. Padahal dia pun korban juga. Tapi sebelum tsunami itu rasa saya waktu kurang untuk cari duit. Setelah tsunami ini memang harta habis, tapi jiwa lapang. Dia pandai melihat hidup jamaah. Ini saya mau bagi tahukan untuk saya, untuk kita. Istimewa orang muda. Kayalah sekaya-kayanya. Tapi ingat, jangan anggap itu abadi. Gunakan dia untuk cari pahala. 2, 3. Karena dunialah orang yang tidak sempurna akalnya mengumpulkan segala sesuatu. Jadi kalau mau orang yang kurang akal, tengoklah orang yang sibuk mengumpulkan dunia. Harta bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk dijadikan sarana mencari pahala demi kepentingan akhirat. Jangan mau miskin, kalau bisa kaya. Tapi bukan untuk bangga, melainkan untuk cari pahala. Salah satu cari pahala itu adalah dengan bersedekah, menolong orang. Tapi poinnya, tetap hati-hati zaman sekarang untuk menolong orang. Ya, bukan kita curiga-curiga, tidak, jamaah. 3, 4, 4, 5, 6 itu disatukan. Kita baca terjemahannya. Dunia dan sibuk untuk memenuhi keinginannya orang yang tidak mengerti hakikat dunia. Orang yang enggak mengerti hakikat dunia disibuk terus mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Guru-guru kita, orang tua-tua kita dulu katakan, dunia ni kalau kita cari-cari terus untuk kita sendiri, persis macam minum air laut. Awak mudah kali memahaminya. Jangan makan hawa di laut, mandi-mandi paluh, haus terminum awak. Nama budak-budak. Awak pikir kalau minum itu haus hilang, makin haus. Oh betul lah, kalau gitu beginilah nih dunia nih. Asalkan kita terus-menerus memenuhi keinginan kita, bukan makin puas, makin
haus. Hati-hati jamaah. Ya. Apalagi dunia nih. Dan orang yang tidak berilmu berduka karena kehidupan dunia. Apa duka-duka jamaah? Slow-slow aja lah. Benci kali orang nengok awak, Pak. Biar, itu hak dia. Hak dia benci kita. Urusan kita hidup jalan terus. Pagi bangun, mandi, sembahyang, sarapan. Kalau mau kerja, kerja. Kalau mau jumpa suami, jumpa suami. Mau jumpa anak, jumpa istri, jumpa. Happy-happy hidup nih jamaah. Apa lagi yang mau dipikirkan? Maksud saya ikuti aturan. Saya rasa lah. Ini saya rasa, entah saya rasa ini salah. Hidup yang paling berat tanggung jawabnya adalah Rasulullah. Menurut aku. Karena dia harus mendakwahi orang 24 jam sehari. Ini menurut aku jemaah. Aku salah lah, aku tak tahu kan. Menurut aku dia paling berat hidupnya. Walaupun berat-berat masih sempat dia happy-happy dengan istrinya. Di antaranya siapa istrinya? Aisyah. Hadis tersebut, apa happy-happynya? Lomba lari dia sama Aisyah. Lomba lari. Yuk, lomba lari kita yuk Aisyah. Lomba lari Aisyah. Bini dia. Kan senang-senang tuh, takkan duka-duka. Mana ada orang lomba lari sambil nangis? Lomba lari, nggak ada. Pasti senang-senang dia sama bini dia jemaah. Menang Rasulullah. Tahu Rasulullah merengut muka Aisyah. Belakangan lomba lari lagi. Yuk, lomba lagi. Sengaja Rasulullah ngalahkan dirinya. Senang Aisyah. Jemaah. Itu apa nggak senang-senang? Apa nggak happy-happy? Seberat apa masalah Rasulullah? Rasulullah sempurna sebagai suri tauladan. Jemaah. Happy-happy. Bukan makna happy-happy ini tadi lupa kepada agama. Bukan itu maksudnya. Salah jemaah. Itu saya pernah juga bilang sama kita. Bawa bini kita jalan-jalan. Biar orang tua kenapa rupanya? Biar orang bilang gatal, biar bini aku. Apa masalahnya? Kalau gatal nanti bini aku yang garuk-garuk. Apa masalahnya? Mungkin yang tua-tua pernah kenal, ini aku sebut kena baik, Ferry Soneville. Pemain bulu tangkis. Ferry Soneville, jemaah. Pemain bulu tangkis Indonesia. Belakangan dia kan gantung raket. Enggak lagi. Oke, diwawancara di televisi. Kan Anda ini, ingat saya dia kidal. Saya kira. Jadi kalau tangan kiri Anda main raket gitu, tangan kanan Anda untuk apa? Tangan kanan saya megang-megang bini lah, kata dia. Sedap kali jawabannya jemaah. Yang suka betul nih. Ginilah dah. Macam kita yang muda-muda, bawa bini jalan-jalan. Saya janganlah di rumah ngaji aja. Bawa ke mall bini sekali. Tapi kalau ke mall bawa bini, pegang dia kuat-kuat. Karena kalau enggak si belanja aja nanti dia. Bahaya tu. Jemaah kan. Apalagi kalau tengoknya diskon 100% katanya. Oh iya, hajab awak. Pegang dia jemaah. Jadi untuk apa ke mall nengok-nengok aja. Besar pahala. Rasulullah ajarkan. Dari seluruh Rasulullah dengan Aisyah. Orang berilmu kalau hilang benda-benda dunia ni tak akan dia susah. Apa mau disusahkan jemaah? La wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu. Ya. Jadi orang yang tidak berilmu berduka karena kehidupan dunia. Apa yang mau didukakan ya? Kan? Ya susah awak, orang udah beli ini awak belum. Ini dah bulan Syaban nih. Udah bulan Syaban, ingat bang. Rumah kita 5 tahun belum dicat nih. Cat pikirnya. Bukan ibadah diperbaiki. Jemaah. Kalau orang berilmu tak ada tu, selu aja. Selama rumah masih bisa tidur enak, sembahyang aman jemaah. Tak ada duka-duka. Ya. Dan apa lagi? Dan demi kehidupan dunia mendengkilah orang yang tidak bersih hatinya. Ini aku tak ceritakan lagi. Dah tadi cerita jemaah. Ya, jadi dengki-dengki ni susah hidup. Aman-aman jemaah. Dalam bahasa Arab disebut al-lub. Lub adalah akal yang diterangi cahaya suci yang bersih dari sangka dan kira. Lub, ya. Dah. Wa ilaiha yas'a, kepada dunia, menuju dunia perginya man la yaqina lahu, orang yang tidak tenang hatinya. Orang yang hatinya tak tenang, berpangkal dari dunia, berakhir di dunia. Asyik tak tenang aja lah jemaah. Aku tetap sasar sama yang muda lah. Kalau yang tua-tua aku rasa sudah jalan banyak hidup nih. Yang muda-muda, orang mati rezekinya habis. Dah titik. Selama masih ada rezeki kita, selama itu kita
hidup. Bini jangan tahu nuntut sama laki. Laki jangan tahu nuntut sama bini. Apa ada nikmati, enggak ada tengok-tengokan, titik. Bes. Sederhana hidup. Kita mau jangan lebih besar pasak daripada tiang. Malu juga awak sama orang, bang, rumah kita gini-gini aja. Rumah siapa nih? Rumah kita. Kredit? Enggak, udah aman. Mau apa lagi jemaah? Enggak tahan juga awak tengok mulut orang. Aku dah tak ikut lagi jemaah. Aku dah tak ikut. Aku tak ikut jemaah. Awak malu juga abang, dah 5 tahun baju awak enggak ganti-ganti. Baju siapa nih? Baju kau. Kita beli pakai uang apa? Halal. Tutup aurat? Tutup. Nyaman kau pakai? Nyaman. Dah, selesai, pakai. Mulut orang enggak bisa ditutup. Yang bisa ditutup mulut botol. Itu pun kalau enggak pecah. Pecah mana nutupnya jemaah? Peduli apa dengan orang? Selama kita benar. Bukan egois. Sama sekali bukan egois. Aku dah sampaikan semua lah ya. Untuk keperluan hidup kita ni dah. Dari Rasulullah, hadis terakhir. Kita baca terjemah. Siapa saja yang berusaha untuk memenuhi keperluan anaknya yang masih kecil, berarti dia berada di jalan Allah. Jawab. Kalau berada di jalan Allah, berarti ini kesempatan masuk surga atau tidak? Kenapa kau suntuk ngurus rezeki anakmu yang masih kecil itu? Gara-gara dia susah hidup awak, mulut kau. Mudah-mudahan sekarang enggak ada lagi gitulah. Kau harap tak ada jemaah. Kalaupun ada, sedihlah awak. Kan? Ini hadis Rasulullah jelas. Mengurusnya. Dah. Terus. Wa in kana kharaja yas'a la abawaini syaikhaini kabirain fa fi sabilillah. Siapa saja yang berusaha untuk memenuhi keperluan kedua orang tuanya yang sudah renta, berarti dia berada di jalan Allah Ta'ala. Berarti jalan masuk surga. Namun kepada kita orang tua-tua, ini kusasarkan, janganlah bebani hidup anak kita. Kepada yang muda-muda, niat sama Allah, kalau bisa tua nanti tidak menyusahkan hidup anak. Ini bahwa anak mau mengurus kita itu hak dia. Minta-minta sama Allah. Saya pun cakap berikut ni takut juga sama orang tua-tua kita ini. Hati-hati jamaah ya. 3. Siapa saja yang berusaha untuk memenuhi keperluan dirinya, untuk memenuhi keperluan dirinya, ya, demi menjaga harga dirinya, berarti dia berada di jalan Allah. Dan siapa berusaha bukan karena Allah dan karena sombong, berarti dia berada di jalan syaitan. Riwayat Imam Tabrani. Ya jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Tak ada Rasulullah kata bila pagi kalian pergi jualan ke pajak, enggak ada Rasulullah kata. Tapi bila niat kita itu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah itu menjadi jalan kita jamaah ya. Saya sudah sampaikan, ini makalah ke-7 akan datang terkait wasiat hadis Rasulullah pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.